Hai minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Hari ini kita akan membahas tentang kara dan tameni dan lain-lain. Kalau begitu mari kita bahas. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke minasang, sekian materi yang saya tangkap dari Yanto Sensei tadi pagi. Ijo desu, arigatou gozaimasu. Ini kita akan membahas tameni, kara yang artinya dari, mulai karena, yori, teimas dan tearimas. Oke, kita akan awali dengan membahas tameni yang artinya untuk atau demi dan karena. Oke minasang, di sini tameni ini menggunakan bentuk futsu ya minasang, boleh itu jiso, takei ataupun naikei, ini bisa ya minasang. Tetapi kalau menggunakan ru ini artinya untuk atau demi, bisa juga karena. Kalau menggunakan takei ini artinya karena. Dan kata benda juga bisa ya minasang, menggunakan partikel no lalu tameni artinya untuk. Mari kita lihat contoh di sini. Ini kita menggunakan bentuk jiso tameni ya minasang. Daigaku ni hairu tameni mainichi benkyou shimasu. Artinya karena tidak ada simbol terjemahan awal, kita terjemahkan dari tameni dulu ya minasang. Untuk masuk ke universitas tiap hari akan belajar. Kita menggunakan jiso tameni artinya untuk ataupun demi ya minasang. Sugi kita akan menggunakan bentuk takei yang artinya karena. Mari kita lihat contoh di sini. Densa ga okureta tameni gakkou ni chikoku shite shimaimashita. Karena di sini ada simbol terjemahan awal ga, kita terjemahin dari densa dulu ya minasang, artinya kereta karena telah terlambat ke sekolah. Sekarang bentuk pakai kabe no tameni artinya untuk. Shourai no tameni gambatte choking shimasu. Di sini tidak ada terjemahan awal, jadi kita terjemahin dari tameni dulu ya minasang. Tadi kalau kata benda ini artinya untuk, jadi artinya untuk masa depan. Kita partikelnya no ya minasang, akan menabung dengan semangat. Kita lihat contoh di sini ya minasang, contoh lainnya. Ini kita menggunakan jisho tameni. Nihon e ikeru tameni yoku kotoba o benkyou shimasu. Artinya demi atau untuk bisa pergi ke Jepang, akan belajar kotoba, akan belajar kosakata atau bahasa dengan baik. Di sini di bawahnya kita menggunakan takei tameni ya minasang yang artinya karena. Ame ga futa tameni michi ga suberu narimasu. Artinya karena telah turun hujan, jalannya menjadi licin.
Di sini terakhir kita menggunakan kata benda no tameni ya minasang. Koi bitoto bang, toi bitoto bang gohang no tameni kyo zangyo shimaseng. Artinya untuk makan malam bersama pacar atau dengan pacar hari ini tidak melembur. Sugi kita akan membahas tentang deskara. Seperti yang kita lihat di sini ya minasang, deskara ini artinya atau penempatannya ini ada di 2 tempat, bisa di akhir dan juga bisa untuk mengawali sebuah kalimat ya minasang. Contohnya ini adalah penempatan di akhir ya minasang. Samui deskara artinya karena dingin. Kalau penempatan di depan artinya boleh dikasih olehnya minasang. Contohnya deskara samuku narimas. Oleh karena itu akan menjadi dingin ya. Ini buat untuk membuka sebuah topik ya minasang. Kara juga bisa digunakan untuk jarak, waktu atau masa. Ini dan kara juga ini artinya bisa dari atau mulai dan atau karena sebab. Ini tergantung konteks di depannya ya minasang. Kalau di depannya memakai jarak, waktu atau masa di depannya ini artinya dari ataupun mulai. Tetapi kalau di depannya kata benda atau selain jarak, waktu dan masa di atas ini karanya artinya karena atau karena sebab ya minasang. Jadi beda penggunaan atau beda di depannya itu beda arti ya minasang. Contohnya pemakaian yang dari ini asakara hirumade benkyou shimasu. Artinya akan belajar dari pagi sampai siang. Kalau menggunakan kata benda tanpa menggunakan jarak, waktu dan masa ini artinya karena. Contohnya samui deskara uwagi o kimasu. Karena dingin akan memakai jaket. Beda ya minasang. Sugi kita akan membahas tentang yori. Yori ini artinya sama dengan kara, hanya saja yori ini bentuk sopannya kara ya minasang. Jadi yori sama kara ini lebih sopan yori, dan biasanya orang Jepang menggunakan dari itu memakainya yori karena lebih sopan. Seperti kita lihat di sini, yori di sini artinya dari. Pada ini hanya tambahan ya minasang, dan juga dibarengi kata keterangan ini untuk membandingkan daripada. Artinya yori ini hanya dari, cuma pada ini hanya tambahan ya minasang. Contohnya risasang wa jono-sang yori eigo ga jouzu desu. Artinya karena ada partikel wa jadi didahulukan. Saudara Risa ke belakang ya minasang pintar bahasa Inggris dari saudara Jono. Kalau mau ditambahkan lebih, kita tambahkan moto sebelum yori ya minasang, sesudah yori. Contohnya risasang wa jono-sang yori moto eigo ga jouzu desu. Artinya saudara Risa lebih pintar bahasa Inggris dari saudara Jono. Kita lihat contoh di sini ya minasang. Imoto wa
Aneyori motte kirei desu, artinya adik, karena ada partikel wa jadi adiknya didahulukan ya minasang. Adik lebih cantik dari kakak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang te imas dan te arimas. Te imas ini artinya sedang dan di kata kerjanya menggunakan kata kerja aktif ya minasang. Te imas juga bisa digunakan untuk kegiatan berulang ataupun profesi manusia atau hewan atau tempat ya minasang. Tetapi untuk yang berulang. Kata kerja pasif juga bisa menggunakan te imas ya minasang ya, tapi artinya dalam keadaan. Contohnya yang menggunakan kata kerja aktif, tabete imas artinya sedang makan. Kita ini masuk ke te imas yang kegiatan berulang ataupun profesi. Nihongo o oshiete imas, akan mengajari sedang mengajari bahasa Jepang. Ini kegiatan berulang ya minasang, karena ini karena profesi tidak bisa digunakan, karena pekerjaan tidak boleh pakai profesi, tetapi kalau pakai te imas bisa ya minasang, karena ini kesannya lebih sopan, tidak menyombongkan. Kalau makainya profesi kayak isa, kayak sensei, itu kesannya kayak menyombongkan ya minasang. Jadi kita memakainya kata kerja osie mas, artinya mengajarkan ya minasang. Jadi oshiete imas artinya sedang mengajari bahasa Jepang. Ini mengajari itu kan kegiatan berulang ya minasang. Sugi kita akan masuk ke kata kerja pasif te imas, artinya dalam keadaan. Kalau pasif kan emang pakai partikel ga ya minasang, kalau aktif ini pakainya partikel o. Contohnya denki ga suite imas, artinya listriknya dalam keadaan menyala. Dalam keadaan menyala ini berarti listriknya sudah menyala ya minasang, tanpa adanya kegiatan, bukan kita yang menyalain, tetapi listriknya emang sudah menyala ya minasang. Contohnya seperti restoran de tabete imas, ini yang artinya sedang ya minasang, sedang makan di restoran, artinya sedang itu berarti dilakukan ya minasang, sedang dilakukan. Selanjutnya kita akan menggunakan yang kegiatan berulang. Nihon no gakko de benkyou shite imasu, artinya masih atau sedang belajar di sekolah bahasa, di sekolah Jepang. Kita juga bisa menggunakan bentuk lampau ya minasang. Te imas juga bisa dilampaukan, yaitu kalau kegiatan yang berulang tetapi sudah tidak dilakukan lagi, kita bisa pakai te shimashita. Kegiatan yang lampau tetapi sudah tidak dilakukan lagi ya minasang. Untuk kegiatan berulang atau profesi juga, ini biasanya kalau profesi untuk manusia bisa, kalau kegiatan berulang untuk tempat, untuk orang hidup juga bisa. Kalau kegiatan berulang ini bisa untuk kerjaan kayak sekolah, hobi, dan lain-lain. Untuk hobi ini kita bisa menggunakan dua ya minasang, bisa menggunakan te imas dan juga bisa menggunakan koto shumi. Koto ini dua-duanya juga bisa digunakan ya minasang. Dan untuk lampau berulang juga ini
Ini kita juga bisa menggunakan dua bunpo ya minasang, bisa menggunakan te shimashita dan bisa menggunakan ta kotoga arimas yang artinya pernah. Tetapi untuk yang ta kotoga arimas ini kalau bentuknya tunggal ataupun non profesik seperti pernah makan ramen, pernah makan sushi, ini tidak bisa menggunakan te shimashita karena itu bukan kegiatan yang berulang ya minasang, tetapi pernah ya minasang, jadi menggunakannya ta kotoga arimas. Contohnya tai ita kotoga arimas, pernah pergi ke Thailand. Oke, Sugi, kita akan membahas tentang ga kata kerja aktif te arimas yang artinya ter ataupun di. Ini kita menggunakan kata kerja aktif tetapi partikelnya ga ya minasang. Kenapa? Karena ada arimas ya minasang, walaupun ininya kata kerja aktif tetapi ada arimas, jadi kita menggunakannya partikel ga ya minasang, bukan partikel o. Contohnya akete arimas, masih terbuka. Kita lihat contoh di sebelah sini. Partikel ga pasif atau aktif ini bisa menggunakan te imas ataupun te arimas, ini sama-sama dalam keadaan, tetapi kalau yang aktif ini ter ataupun di ya minasang, keduanya ini sama aja, cuma bedanya di aktif dan pasifnya ya minasang. Sama-sama menggunakan partikel ga di depannya karena ini imas dan arimas ini pasif ya minasang. Contohnya fuku ga yogoremas, ini pasif ya minasang, yogoremas artinya bajunya akan kotor. Kalau yang aktif ini fuku yogoshimasu, aktif ya minasang. Ya minasang, kalau ini fuku ga yogorete imas artinya bajunya dalam keadaan kotor. Kalau ini fuku ga yogoshite arimas artinya bajunya dalam keadaan terkotor. Sugi, kita akan membahas tentang cara perubahan satuan ya minasang. Biasanya kalau ka ini buat tanyanya bisa menggunakan ga ya minasang, pakai ga ya minasang, ka atau turun menjadi dikasih teng-teng jadi ga. Kalau ta ini jadi da, kalau sa bisa jadi sa ataupun za karena kasih teng-teng ya minasang. Kalau ha bisa jadi ba atau p. Ini kalau p ini untuk menit saja ya minasang. Oke deh, sampai sini saja, ketemu lagi besok. Oke minasang, sekian materi yang saya tangkap dari Yanto Sensei tadi pagi. Ijo desu, arigatou gozaimasu.